Tambang Damakan, setengah gunung, setengah air, buang pasir, batu bata yang tak bisa dibedakan kulit dan dagingnya yang ini palsuan. Ayah, Kenapa? Kenapa bisa Palsu, palsu. ayah, 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 ayah. Kenapa mereka bisa begitu? Kok bisa pakai barang palsu buat nipu? Aku mau cari mereka. Xiaofeng percuma binyang hijau, walau tak sebanding dengan giok Raja Longxi. Tapi harganya juga mahal. Barang mahal begini, kalau dipalsu, pasti bukan orang biasa. Mereka pakai celah, pakai lem gabung dua batu ini, bahkan kulit batunya palsu. Sebelum potong batu ini, aku sudah undang 7-8 rekan juga lihat. Semua bilang tak masalah. Ini ahli yang sudah kerja selama belasan tahun baru bisa dilakukan. Orang-orang yang merawat mereka itu bukan kita. Pedagang batu akik mandiri. Kita nggak sanggup lawan. Kita ini udah dijebak. Pak, aku Xiaofeng, jual beli batu akik nggak cuma butuh satu keahlian. Nggak semudah itu jalani bisnis ini. 9 dari 10 taruhan itu tipu-tipu. Kamu anaknya polos. Anggap aja ini pelajaran. Kedepannya, jangan pernah terlibat urusan ini lagi. Pak, aku, Janjiin ke aku. Pak, aku janji. Ayo Pak, aku antar ke rumah sakit. Nggak perlu. Aku cuma agak lapar. Oke, aku masakin mie sekarang. Xiaofeng, Pak. Pak. lagi-lagi gagal? Sialan, 8 juta hilang sia-sia lagi? Di bidang kita, gagal itu biasa kan? 5 tahun lalu, orang sehebat Zhou Guohua pun juga salah lihat barang, dibunuh penagih utang. Iya. Tenang saja, hari ini dapat 2 batu, nanti gua traktir teh. Cari cewek muda juga, biar pijit kaki lo. Ayah, maaf. Aku nggak nurutin pesan terakhir ayah. Halangan 5 tahun lalu, aku benar-benar nggak bisa lewat. Selama 5 tahun ini, semua ilmu yang ayah tulis soal judi batu udah aku pelajari. Batu besar, kecil, udah lihat ribuan. Tapi cara nipu waktu itu nggak pernah muncul lagi. Mereka itu mau ngumpet sampai kapan sih? bos, coba lihat batu aku ini. Bisa tukar duit nggak di sini?
Pergi. Batu kiloan dari lapak kecil juga mau dijual kemari. Bos, lihat ini. Bagi, jangan ganggu aku periksa barang. Dokter Lee, saya lagi kumpulin uang. Tenang saja. Pasti saya kumpulin semua uangnya. Operasi anak saya. Tak bisa ditunda lagi. Batu baru dari Muna kulitnya kasar. Banyak retakan, pasirnya nggak merata. Bagian dalam giok pasti jelek. 10 kali main, 10 kali kalah. Tapi retakan ini malah selamatin batunya. Baik. Terima kasih, Dokter Lee. Terima kasih, Dokter Lee. Guru batu ini. Bisa saya jual ke tempatmu? Batu kulit kayak gini, nggak berharga 30.000 per kilo. Langsung jual ya, yang ini setengah kilo aja nggak sampai. Tapi kalau kamu butuh uang, mending potong aja. Coba aja keberuntungan. Hidup mati udah takdir, rezeki juga di tangan Tuhan. Oke, biar aku potong. Batu jelek begini. Potong juga percuma. Semua bakal hancur. Cuma buang-buang 10 yuan buat alat air. Benar. Ini cuma buang waktu kan? Jenis tua. Jadinya cukup keras. Baru alat potongnya bisa keluar percikan. Menurutku batu ini ada isinya. Ini keluar air biru. Bersekuas tanpa serat atau kotoran. Dasarnya sangat murni. Lihat bentuknya. Cukup buat satu cincin. Cuma satu ini saja. Nilainya lebih dari 50.000. 50.000. Anakku bisa diselamatkan. Anakku bisa diselamatkan. Lihat ukurannya. Kalau dipotong lagi, kalau dapat yang sebesar telur burung dara, nilainya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Menang secukupnya aja. Yang penting cukup untuk bayar biaya, untung dan risiko sisanya. Biar orang berikutnya tanggung. Kalau serakah, pasti rugi. Semua sudah jelas, mana ada risiko 50.000. Kalau kamu nggak potong batu ini, aku ambil. Oke, Ayo potong. Hancur. Kok bisa? Kakak ipar, menurutmu si Zhou Feng ini padahal matanya tajam banget. Kenapa nggak cari peluang lebih besar biar dapat uang banyak? Malah dia rela tetap di sini. Jadi buruh potong batu. Kakak ipar ada masalah. Ayah anak Chen sudah masuk negara. Sekarang langsung ke Julongchuan kita. Cepat. Segera kumpul di kantor pusat. Kakak ipar ada hal penting. Mau disampaikan ke semua?
Urusan aku sama keluarga Chen, semua orang sudah tahu. Setelah kakak kalian meninggal, posisi kepala keluarga ini jatuh ke aku. Tapi aku kan orang luar, tetap saja merasa asing. Mereka datang kali ini langsung menuju Julongsuan, tujuannya untuk posisi kepala keluarga. Tapi kalian tidak perlu terlibat bersama kami. Ini beberapa usaha yang aku kelola sendiri. Bar, restoran, dan lain-lain. Tidak ada kaitan dengan bisnis keluarga Chen. Semua ambil saja, bagi-bagi. Kakak ipar, kau berikan semua ini pada kami. Lalu bagaimana denganmu? Kakak ipar, sebenarnya kau tak perlu terlalu pesimis. Beberapa tahun ini, ayah dan anak keluarga Chen memang sukses besar di Myanmar. Tapi kita juga tidak lemah. Benar kakak ipar dulu ayah dan anak keluarga Chen. Karena kepentingan dulu meninggalkan keluarga. Kita tak pernah balas dendam. Sudah sangat baik dari kakak ipar. Sekarang mereka mau kembali rebut posisi kepala keluarga. Paling parah. Kita lawan saja mereka. Benar, lawan saja. Cukup gelar Raja Chen Yongsheng di Myanmar Timur, bukan cuma sebutan kosong. Kalau mereka berani datang, pasti sudah siap banget. Kakak ipar ingat, waktu baru gabung geng kuda, aku ikut kamu. Sumpah di depan gua dewa. Susah senang bareng, hadapi masalah bareng. Di saat kayak gini, aku nggak kena ambil untung lalu kabur. Benar, kakak ipar. Dulu nyawaku diselamatkan kamu dan kakak. Aku nggak akan lupa budi. Kamu mau kasih toko ke kami, aku nggak akan ambil. Iya benar, jangan. Iya, nggak boleh ambil. Kita nggak boleh lupa Budi. Kalau ketemu itu pasti ada petunjuk lanjutan. Cui Baozai. Sekarang kakak ipar udah di posisi sulit. Jangan bikin dia makin repot. Jofeng, kamu lagi ngapain? Jofeng, jangan lari saat kakak ipar kesusahan. Benar, Jovong. Dasarnya nggak tahu balas budi. Apa kamu lupa? 3 tahun lalu, siapa yang selamatin hidupmu? Kalau bukan kakak ipar, kamu pasti udah dibunuh penagih utang di jalan. Kakak, aku mohon ampuni aku. Kasih aku waktu lagi utang ayahku ke kamu, pasti akan aku lunasin. Hehe, baiklah. Tinggalin satu tangan buat bunga ya. Berhenti. Dia utang berapa ke kalian? Nggak banyak, 100. Kasih dia. Ini 100 juta. Kasih tahu yang lain utang keluarga mereka. Nanti langsung ambil dari aku. Anak kecil, kamu lagi beruntung. Kita pergi ya. Ayo. Jangan takut. Kamu mau ikut aku. Jalur teh dan kuda itu kuno, jiwa dagang diwariskan ribuan tahun, ramalan di langit. Ramalan di bumi, ramalan pada manusia. Zhou Feng, mulai sekarang kamu bagian dari kelompok kuda saya. Mulai hari ini saya Beijing akan berbagi keberuntungan dengan semua dan hadapi kesulitan bersama. Sumpah setia ikut kakak ipar, berbagi kebahagiaan, hadapi susah bersama. Sudah cukup. Setiap orang punya pilihan sendiri. Zhou Feng, ambil kontraknya dan pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu.
Kau tak tahu terima kasih. Bawa kontrakmu, cepat pergi. Jangan sampai aku menemuimu lagi. Kalau tidak, setiap kali ketemu aku akan pukul kamu. Kakak ipar mereka sudah sampai di Julongshuan. Song lama tak jumpa. Hei, bos baik ini. Kenal orang ini. Masa kamu nggak tahu? Sepupu almarhum suami Bos Bai. 10 tahun lalu, dia keluar dari keluarga Chen ke Myanmar. Sekarang dia makin kuat, mau balik rebut aset keluarga Chen. Jujur aja, dia cuma manfaatin anak yatim dan janda. Lihat cara mereka datang galak banget. Bos bayi perempuan jaga usaha segede ini. Memang susah. Kenapa nggak tuker harta biar aman aja? Tapi dengan watak kakak ipar, kayaknya nggak bakal mau serahin hasil jerih payahnya gitu aja. Beijing, gak usah basa-basi. Kamu tahu aku kesini buat apa? Kita adu taruhan. Taruhan apa? Kita taruhan posisi kepala keluarga Chen. Kita taruhan posisi kepala keluarga Chen. Kenapa? Takut. Oke, Kakak ipar, silakan kamu tentukan aturan. Kamu taruhan gimana? Oke, aturan lama buka batu. Kita dapat 3 kali kesempatan. Pilih satu bahan. 3 batu. Harga naik paling tinggi dia yang menang. Kalau kau kalah, serahkan posisi kepala keluarga. Pergi dari Ruili. 3 orang Myanmar ini. Beberapa tahun terakhir di lelang Myanmar, jarang gagal ayah dan anak keluarga Chen bangkit di Myanmar. Mereka yang andalkan orang-orang ini, orang-orang di bawah kakak ipar. nggak bisa. Ini taruhannya besar banget. Taruhannya terlalu besar. Kalau bukan karena ayahku kuno, selalu tekankan kepala keluarga, harus pakai aturan keluarga Chen. Kira-kira kalian masih pantas ngobrol sama aku? Kalau kamu yang kalah, Kalah. Hahaha. Beijing, kamu bercanda ya? Hahaha. Dia malah tanya aku kalah gimana? Hahaha. Kalau aku kalah, semua toko batu gyoku jadi milikmu dan aku takkan pernah lagi menginjak wilayahmu. oke. Kakak ipar, Setuju. Biar tadi bilang aku Chen Taisong menindas wanita. Aku sudah panggil ketua asosiasi batu giok Tuan Shen. Biar Tuan Shen jadi saksi. Tuan Shen Bos Bai. Tuan Shen, Pertandingan hari ini akan aku pimpin. Sekarang silakan kalian pilih wakil untuk mengambil batu ini. Siapa dari kalian? Kakak ipar aku dan Namingzi sudah lama di kota Giok. Bertahun-tahun di sini, lihat 2 batu itu gampang. Benar kakak ipar, biarkan aku dan Kemal taruhan dengan mereka.
Barang pameran batu kulitnya bagus. Kulit dan daging terpisah tak bisa untung. Bukannya kamu sudah kabur? Kenapa masih di sini? Jangan ngomong sial lagi. Awas nanti aku hantam kamu. Putaran pertama Chen Xiaosheng menang. Putaran kedua mulai. Naik, naik, naik. Wah, kualitasnya bagus. Sayang cuma batu ayam hitam. Nggak bisa naik. Kok bisa gini? Kok jadi batu ayam hitam? Lagi-lagi dia tebak dengan tepat. Putaran kedua juga Chen Xiaosheng menang. Beijing. Hasil 2 putaran udah keluar. Sudah buka 2 batu. Nggak ada yang naik nilainya. Sedangkan 2 batuku, dasarnya sudah jadi IC. Bahannya bisa dipakai buat gelang. Menyerah aja sekarang, biar tetap bermartabat. Lanjutkan. Oke. Ayo kita lanjut taruhan. Tapi kali ini aku mau tambah taruhan. Kalau aku kalah, bukan cuma wilayah kekuasaan kamu. Seluruh pasar Ruili. Aku nggak akan injak sama sekali. Hei, kakakku Chen Tianqiang sudah 5 tahun meninggal. Pasti 5 tahun ini kamu sangat kesepian ya. Kalau kamu kalah, temani aku 3 tahun. Jadi budak. Chen Taisong dasar brengsek. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut campur. Gimana, berani nggak? Deal. Oke, aku suka. Ronde ketiga dimulai. Astaga, meledak. Beijing, kamu lihat nggak? Aku dapat batu bagus. Apa kali ini aku benar-benar nggak bisa pertahankan posisi kepala keluarga? Pita warnanya meleleh. Lihat lebarnya. Cukup buat beberapa potongan besar. Hahaha. Meski bukan bahan kualitas terbaik, tapi udah cukup. Beijing, aku sudah bilang dari awal, kamu nggak bisa kalahin aku. Saranku. Mending kamu serahkan aja posisi kepala keluarga, lalu melayaniku. Nunggu nanti. Nunggu nanti. Zhou Feng, Batu ketiga kita belum dibuka. Kenapa kamu bilang kakak ipar kalah? Bagaimana kalau kamu yang kalah? Dasar anak kecil sialan. Bukan mau kabur tadi. Kenapa masih di sini? Bagus, Zoufeng, kamu benar-benar tak tahu balas budi. Di sini tidak terima kamu. Cepat pergi, kalau tidak
Jangan salahkan aku. Semuanya diam. Zofeng, apa yang kamu lakukan? Kakak ipar, terima kasih selama ini. Kamu sudah jaga aku, nyawaku. Kamu selamatkan jalan hidupku juga. Kamu kasih. Hari ini aku berjudi untukmu. Kalau kalah semua, aku tanggung semua akibatnya. Kalau menang, anggap saja aku balas semua bantuanmu selama ini. Ini Hei bocah kurang ajar, belum selesai juga ya? Kakak ipar Jofeng itu anak lupa budi. Kita nggak bisa kasih harapan keluarga Chen ke dia. Benar kakak ipar, bisa aja dia sekongkol sama Chen Taisung. Jangan biarin Zofeng bertaruh. oke. Kakak ipar, Lo tua Mengjis. Semua saya percaya Zofeng. Zofeng, kamu saja. Taruhan anak kecil. Lihat kan sudah dibuka. Menurutmu masih perlu bertaruh sekarang? Tentu perlu. Tentu ada perlunya. Tuan muda Chen, kamu buru-buru ambil keputusan. Takut kalah sama aku. Kakak ipar, ini jalan giok. Ngomong apa kamu? Mana mungkin aku takut? Baik, kalau nggak takut, biar aku yang taruhan putaran ketiga. Oke, aku kasih kesempatan. Tapi lihat status kamu. Dibanding orangku, belum cukup layak. Tambah lagi mata ini juga. Dan mata ini juga cukup nggak kalau taruhan sama kamu? sialan Zofeng si brengsek. Ngapain dia aneh gitu? Zofeng, Aku masih pasang matamu. Oke. nggak bisa. Putaran ketiga kita batal taruhan. Zofeng, kamu nggak perlu ikutan masalah ini. Kakak ipar, percayalah padaku. Lebarnya mirip pita warna 3 cm, bahkan udah menyebar. Paling enggak harganya 200 lebih. Dia sulit untuk membalikkan keadaan. Bagus, orang dengan penglihatan kayak gitu. Di seluruh Roili bisa dihitung pakai jari. Dia cuma kuli pemecah batu. Mau taruhan pakai apa? Lapangan pakaian happy juga batu muksi. Ciri khas terbuka nggak kelihatan. Gampang tertukar sama barang jelek campuran. Kulit luarnya juga kasar. Banyak retakannya. Tapi justru bahan ini bisa punya peluang naik harga besar. Warnanya ikut retakannya. Kalau menang, itu lebih banyak dari total 3 batu dia. Apa yang dia pilih sih? Mana bisa dapat barang bagus? Menurutku, bos baik kali ini benar-benar sudah mentok. Kakak ipar, aku bilang tak bisa percaya dia. Lihat tuh pilihannya bang jelek kayak gitu. Jelas-jelas mau menjerumuskan kita. Kayak gini. Bisa menang lawanku. Bocah, lihat tuh batu. Cuman batu itu aja. Harganya udah jutaan. Kamu modal apa? Waduh, bikin ribut gini. Kaget aku. Bocah, kamu sudah kalah sama motor kamu itu. Sekarang serahkan ke aku. Omongannya Chen Dashao terlalu cepat ngomong kayak gitu. Waduh, jadi hijau es. Ini baru jadi hijau es asli. Kok bisa begini? Gak mungkin. Tadi jelas aku sudah lihat semua batu. Dalam batu ini tak ada bahan bagus. Bagaimana dia bisa dapat batu penuh? Warna ikut retakan. Kecil menang besar. Selamat di saat kritis. Tukang potong batu kecil Julong Xuan Zofeng. Oke, kamu berani juga. Berani ikut. Saya mau taruhan lagi. Saya mau lihat. Kamu benar-benar hebat. Atau cuma kebetulan. Taruhan, oke. Cuman nggak tahu kamu masih ada apa buat taruhan mata ini atau tangan ini.
Masih ada yang bisa kamu taruhan. Ayahku Raja Mian Timur. Kamu pikir aku nggak punya uang? Beberapa hari lagi aku pasti. Aku bilang sekarang, kalau nggak ada, pergi. Berani remehin aku. Percaya nggak satu kata dariku bisa bikin kamu. Bikin dia apa? Chen Taisong, jangan lupa ini wilayah Mabang. Dia orang Mabang. Kalian nggak bisa seenaknya di sini. Benar. Kalah terus, cepat pergi. Jangan pura-pura jadi bos di sini. Keluar sekarang. Tunggu saja. Terima kasih, Zhou Feng. Ambil ini. Kakak ipar, ini apa? Ini hakmu. Kalau bukan karena kamu, jangan bilang jalan batu giok ini, bahkan Julong Xuan pun bisa nggak selamat juga, belum pasti. Pada akhirnya, aku justru untung dari kamu. Su Feng, kau harus tahu mana yang boleh ambil, mana yang tidak. Benar, Zhou Feng. Kamu harus sadar. Andai kakak ipar tak pertaruhkan semuanya. Bisa nggak kamu dapat kesempatan menang ini? Diam semua. Aku nggak mau jalan penuh batu giok. Kakak ipar, aku sudah bilang, semua bantuanmu selama ini, aku kerja mati-matian pun nggak bisa balas. Apalagi, aku sudah ambil toko dari kakak ipar. Zhou Feng, Sebenarnya, kontrak ini aku juga nggak seharusnya ambil. Tapi ini penting buatku. Kakak ipar, kalau kamu mau terima kasih ke aku, anggap aja ini bayaranku. oke deh, jalan batu giok ini. Aku jagain dulu buat kamu. Kapan aja kamu mau langsung cari aku ambil, Makasih kakak ipar. Dasar nggak berguna. Hal sekecil ini juga bisa gagal. Apa aku masih bisa harap kamu bisa suksesin apa-apa? Pak, ini bukan salah saya. Saya juga nggak tahu di tokonya Beijing kenapa ada penjudi batu, tukang potong batu dewa. Apa aku masih bisa harap kamu bisa suksesin apa-apa? Pak, ini bukan salah saya. Saya juga nggak tahu di tokonya Beijing kenapa ada penjudi batu, tukang potong batu dewa. Pekerja pemotong batu kecil. Ya, namanya Zhou Feng. Dia jago banget main batu. Qinwen dibanding dia nggak selevel. Jangan sampai kau bohongin aku. Keluar. Zhou Feng, tunggu saja. Bos, Anda cari saya? Lauci, kamu karyawan lama. Kenal barang batch ini? Tapi bisa dicek di Cui Baozai kita, catatan barang masuk keluar. Semuanya ada di sini. Benar, batu ini. Dulu ayah saya yang buka batu ini juga. Grup Yusheng. Bukannya itu perusahaan bawah Chen. Grup Yusheng. Bukannya itu perusahaan bawah Chen. Apa jangan-jangan kematian ayahku terkait keluarga Chen? Manajer Huang kena masalah. Kenapa? Chen Taisong bawa orang hancurin toko kita. Ayo, ikut aku temui Chen Taisong. Chen Taisong, kamu nggak terima kalah ya? Kamu nggak mau kalah. Gue udah bilang dari dulu. Bokap gue, Raja Mian Timur. Meski kalah puluhan kali,
bokap gue tetap bisa balikin duitnya. Tapi kamu udah hancurin gue, rebut posisi kepala keluarga Chen. Hancurin toko jelek lo ini. Itu udah termasuk ringan buat lo. Maaf ya Chen Taisong, mau lanjut nggak? Zhou Feng, jangan kira ada Beijing lindungin lo terus bisa. Saya enaknya sendiri. Orang-orang hajar. Berani kalian. Chen Taisong, jangan lupa ini wilayah siapa. Kalau sentuh gue, nggak ada yang bisa kabur. Dari Cui Baozai. Menurut lo gimana? Kalau gue bunuh lo, gimana Beijing berani sentuh gue nggak? Serbu dia. Kamu siapa? Bos Joe, ini saya. Coba lihat batu saya ini. Bisa tukar duit di sini nggak? Oh, ternyata kamu hati-hati. Bos Joe, ini saya. Coba lihat batu saya ini. Bisa tukar duit di sini nggak? Oh, jadi kamu hati-hati. Zhou Feng, kamu licik lagi. Tunggu saja kamu. Tuan muda, kenapa kamu? Tuan muda? Masih panggil tuan muda di sini, terus panggil. Tuan mudamu bakal mati beneran. Belum juga bawa dia ke res cepet. Bro, makasih hari ini. Tanpa kamu, mungkin nyawaku melayang hari ini. Nggak perlu. Kamu juga pernah selamatkan anakku. Anakmu ini nggak apa-apa kan? Sekarang udah aman. Cuman biaya perawatan selanjutnya masih perlu banyak duit. Kalau nggak cukup, mungkin... Bos Joe, kalau gitu gimana kalau aku jadi bodyguardmu? Kamu kan udah lihat sendiri, jadi bodyguardku itu bahaya banget. Dan aku bisa pastikan ke depan bakal makin berbahaya. Bahaya. Di dunia ini, cuman nggak punya duit yang paling bahaya. Bang, aku mohon ampun, maafin aku. Kasih aku waktu lagi. Utang ayahku padamu, pasti akan aku lunasi. Aku janji padamu. Mulai sekarang, selama aku Zhou Feng masih bisa makan, kamu nggak bakal kelaparan. Biaya berobat anakmu ke depan, semua aku tanggung. Bos, Iya, pergi. bos, kamu benar-benar sudah memutuskan masuk ke wilayah keluarga Chen. Kematian ayahku ada hubungannya sama keluarga Chen. Tak masuk sarang harimau, tak dapat anak harimau. Kalau nggak berani ke sana, Chen Yongsheng nggak akan muncul. Apa kamu bilang Zhou Feng pergi cari Chen Taisong? Iya, aku lihat sendiri. Dia bawa berapa orang? Cuma satu. Langsung hitung orang kita. Kumpulkan semua orang. Ikut aku ke Shigaoji. Siap. Waduh, naik lagi. Serius? Naik lagi? Ampun, nggak bener ini. Nona Chinwen. Cuma dia sendirian. Pagi-pagi sudah selesai. Semua batu di jalan kita
Tuan Zhou, kita ketemu lagi. Qinwen nggak nyangka. Hari ini kau datang hancurkan jalan batu giok keluarga Chen. Orang di arena, ternyata kamu. Kaget ya. Di luar dugaan. Tapi juga masuk akal. Oh, Orang Tuan Zhou memukul Tuan Muda kami. Tuan Muda masih terbaring di rumah sakit. Meski Tuan Zhou tak datang. Keluarga Chen kami tetap akan temui Tuan Zhou. ya kebetulan aku sendiri datang. Jadi tak perlu repotkan kalian. Buat keributan. Chen Taisong hancurkan tokoku. Bikin aku rugi besar. Aku harus ambil sesuatu di wilayah dia. Aku harus ambil sesuatu di wilayah dia. Menurut Tuan Zhou ini masih kurang? Kurang. Oke, keluarga Chen buka usaha. Tak pernah tolak pelanggan. Katakan mau main apa? Buka batu mentah. Oke, Qinwen siap temani. Selagi Wap Rang pilih satu batu yang paling mendekati isi penuh, menang. Apa aku salah dengar? Dia bilang mendekati penuh. Biasanya batu bagus. Juga jarang bisa isi penuh. Mereka malah mau dari tumpukan limbah ini. Itu kayak cari jarum di laut. Iya juga, lihat dia begitu yakin. Nggak tahu siapa dia. Kalian nggak kenal dia. Dia yang waktu itu di Julong Suan kalahin Qinwen itu tukang potong batu. Ternyata dia. Kali ini Qinwen pasti kalah. Belum tentu. Jangan lupa ini daerah siapa. Nona Qinwen hasil hampir penuh 98%. 98%. Nona Qinwen, kamu hebat banget. Ini kan tumpukan limbah 98%. Nona Qinwen, kamu hebat banget. Ini cuma tumpukan limbah. Sepertinya Bos Zhou kali ini bakal kalah. Giliran Anda Pak Zhou. Yang ini saja. Pak Zhou isinya penuh juga. Oke juga. Penuh, benar-benar penuh. Nona Qinwen, sepertinya aku menang lagi. Menang lalu kenapa? Menang kau kira bisa dapat kompensasi yang kamu mau? Ngapain bengong? Ayo. Berani sentuh orangku juga? Kakak ipar, kenapa datang? Dengar dari lotu kamu ke Shikauji, aku khawatir. Jadi aku cek ke sini. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Berani kepung aku dirulik. Kamu yang pertama. Bos bayi. Aku nggak percaya kamu berani sentuh aku. Berani ya. Beijing, jangan lupa. Aku ini khusus bantu Raja Miandong buat lihat batu. Kalau aku kenapa-kenapa, menurutmu Raja Miandong akan biarin kalian? Ayo coba aja. Berhenti. Mak Chen. Chen Yongsheng, akhirnya kau muncul. Beijing
soal hari ini, aku tahu awal sampai akhir. Sebelumnya Taisong hancurkan Cui Baodrai. Itu salah dia. Tapi dia juga sudah kena batunya. Tapi hari ini, anak ini malah ribut di tokoku. Kamu malah todongin pistol ke orangku. Sekarang, bukannya kamu juga harus kasih penjelasan ke aku? Kamu malah todongin pistol ke orangku. Sekarang, bukannya kamu juga harus kasih penjelasan ke aku? Tunggu bentar. Kakak ipar, masalah hari ini, itu karena aku. Aku nggak mau libatkan kalian, bawa saudara-saudara balik. Zhou Feng, kau orang Mabang. Kalau ikut kakak ipar, aku nggak akan biarkan kau celaka. Paman, mau penjelasan apa? Oke, karena kau panggil aku paman, yang lain bisa diabaikan. Tapi anak ini harus tinggal. Beri aku penjelasan. Kalau aku nggak mau, gimana? Chen Yongsheng berani juga kau. Kakak ipar, terima kasih sudah selamatkan aku hari ini. Sisanya, biar aku yang urus. Kau urus gimana caranya? Dia itu Raja Miandong. Percaya sama aku. Pak Chen, penjelasan apa yang kamu mau? Adik, nggak nyangka kamu cukup berani. Tapi kau kira cuma modal trik kecil ini bisa capai tujuanmu datang ke sini? Maksudmu apa? Kamu datang ke Shigaoje hari ini cuma mau paksa aku muncul. Tanya jelas soal tanda anggrek itu. Kamu selidiki aku. Kamu datang ke Shigaoje hari ini cuma mau paksa aku muncul. Tanya jelas soal tanda anggrek itu. Kamu selidiki aku. Bukan cuma aku selidiki kamu, aku juga tahu skillmu lihat batu asli. Dari ayahmu, alasan kamu selalu kerja di Julong Xuan sebagai tukang potong batu. Itu buat cari musuhmu. Kamu tahu musuhku. Grup Yusheng memang milik keluarga Chen. Nama belakangnya Chen, tapi Chen ini belum tentu aku Chen Yongsheng. Bisa jadi dia juga. Kenapa aku harus percaya kamu? Ayahmu namanya Zhou Guohua. 5 tahun lalu dijebak batu palsu dari grup Yusheng. Mau tahu sisanya? Ke rumah Chen cari aku. Zhou Feng, biar aku antar kamu pulang. Kakak ipar. Grup Yusheng. Itu usaha atas nama siapa? Itu milik mendiang suamiku, Chen Tianqiang. Kenapa kamu tanya soal itu? Nggak apa, cuma nanya aja. Terima kasih hari ini Kak Ipar. Zhou Feng. Saat ini aku belum bisa balas budi. Ayo. Zhou Feng. Sementara aku belum bisa balas budi. Ayo. Bu, Zhou Feng itu apa maksudnya? Kenapa aku harus percaya sama kamu? Ayahmu itu Zhou Guohua. 5 tahun lalu dijebak orang. Batu mentah palsu. Masuknya dari grup Yusheng. Mau tahu sisanya? Datang ke rumah keluarga Chen cari aku. Berhenti. Ngapain di sini? Biar lewat.
Coba ini. Teh Banjang 10 tahun. Aku nggak minum teh. Pak Chen, ayo kita langsung ke intinya. Oke, nggak masalah. Aku nggak mau tahu. Siapa dalang 5 tahun lalu itu? Sebenarnya siapa? Batu mentah palsu itu dikirim dari grup Yusheng, masuk lewat mereka. Kita berdua tahu soal ini. Tapi keponakanku Chen Tianqiang sudah meninggal 6 tahun. 6 tahun. Dan ayahku 5 tahun lalu dijebak oleh orang di balik grup Yusheng. Jadi, benarkah ini ulah kakak ipar? Saudara Zhou, sampai di sini kondisinya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Saudara Zhou ingin balas dendam untuk ayahnya. Sedang aku ingin rebut kembali posisi kepala keluarga Chen. Jadi aku ingin kerjasama dengan saudara Zhou, bareng-bareng hancurkan kekuatan Beijing. Geng Ma di belakang kakak ipar bukan lawan enteng. Kenapa kau yakin kalau kita berdua kerjasama bisa capai tujuan masing-masing? Itu gampang. Saya yakin saudara Zhou juga sudah dengar Festival Batu Giok 5 tahunan akan segera digelar di perairan internasional. Nanti aku mau kamu bantu Beijing menang. Bantu dia. Ya, bantu Beijing. Tapi batu terakhir, aku mau dia kalah. Kenapa aku nggak paham? Kelompok Ma banyak orang dan kuat, tapi semua tergantung Beijing. Kalau di perairan internasional dia bisa dapat untung. Orang Ma pasti tetap bantu dia. Kalau dia rugi gimana dengan apa dia hidupi mereka? Jadi maksudmu tak peduli Beijing menang berapa kali sebelumnya, batu terakhir bikin dia rugi besar. Itu satu-satunya cara hancurkan kelompok Ma. Zhou Feng, pameran dagang akan diadakan 3 hari lagi. 3 hari lagi aku atur orang menjemputmu. Oke, aku setuju. Oke, aku setuju. Lauci, para pedagang batu giok kemana? Semuanya pergi ke pameran batu giok di perairan internasional. Nanti tutup pintunya, biar semua orang istirahat. Baik, bos. Silakan pergi. Afeng, lama nggak ketemu. Afeng, teman-teman sudah naik kapal. Kakak ipar suruh kami jemput kamu. Iya, Afeng. Sudah siap belum? Sudah siap. Ayo cepat berangkat. Kakak ipar, Afeng sudah datang. Nah, inilah kompetisi batu giok. Ayah pernah bilang ke aku, kompetisi ini juga disebut lelang batu giok. Cuma diadakan tiap 5 tahun. Banyak batu langka dikumpulkan yang jarang dilihat. Kalau dapat bahan terbaik, 5 tahun ke depan bisa menang mudah. Zhou Feng, kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, saudara-saudara Mabang selalu setia bersamaku. Aku tak boleh kecewakan mereka. Setiap saudara yang dulu berkorban denganku, hari ini kami semua andalkan kamu, kakak ipar. Ya, Afeng, dengan kemampuanmu, pasti bisa bantu kakak ipar pilih batu terbaik. Benar, Afeng. Jika bisa bantu kakak ipar di perairan In dan untung besar, kami saudara Mabang juga pasti berterima kasih padamu. Bukankah dia itu Raja Myanmar Timur, Chen Yongsheng?
Ku dengar Chen Yongsheng di Myanmar punya kekuatan dan uang luar biasa. Kalau dia juga ikut pilih bahan, kita orang kecil begini kayaknya nggak ada peluang deh. Kamu ngomong seolah-olah kalau Chen Yongsheng nggak datang, kamu bisa rebut bahan bagus dari 3 aliansi dagang besar itu. Kakak ipar, tenang saja. Lelang hari ini, aku pasti bantu pilihkan batu terbaik. Ayo. Lihat nggak? Ini wakil grup Guangdong. Wakil grup Dijin. Wakil grup Really. Dia pernah ke Julongsuan. Kamu pernah lihat dia? Ditambah Chen Yongsheng, 4 kekuatan mereka. Sekarang jadi saingan terbesar, Bang. Saingan terberat kita. Paham. Semua batu lelang kali ini total ada 88 buah lelang dimulai. Selamat lagi untuk grup dagang Dijin berhasil menangkan batu ke-87. Dari 87 batu, aku dapat 30. Untungnya belum. Sampai setengah dari modal. Beli batu kan, harus tahu cara pilih. Orang di Jin memang kaya. Tapi nggak bisa pilih batu, jadi pasti rugi. Minum teh, tenangkan diri. Orang di Jin memang kaya. Tapi nggak jago pilih batu. Pasti rugi deh. Minum teh, tenangkan diri. Bos Bay, hoki kamu bagus ya. 50 juta. Kamu buka 4 batu total. Bahan yang didapat 3 kali lipat lebih. Kayaknya tahun ini, kamu bakal untung besar lagi. Batu mentah ke-88 juga batu terakhir hari ini. Mulai dari 30 juta. Apaan nih barang jelek? Kelihatan nggak ada bahan bagus? Mau tawar nggak? Santai aja, kenapa buru-buru? Dengerin Zhou Feng. Zhou Feng, menurutmu gimana? Batu terakhir ini, aku mau dia kalah. Kakak ipar, kamu beneran percaya aku? Ngomong apa sih? Hari ini kan aku yang ngajak kamu. Tentu aku percaya. Santai saja. Kamu sudah bantu kakak ipar. Menang 200 juta. Menang atau kalah kali ini nggak penting. Oke. $30 juta. $40 juta. Naik 2 kali lipat. Apa, Afong? Kamu serius? Cuma Chen, tasong $40 juta. Cuman batu jelek gini. Kita bener-bener mau naikin 2 kali lipat. Yakin? Dengar Zhou Feng. $80 juta. $80 juta. Benar-benar nekat. Nona, tambahkan tehnya. Bos Bay, cuma batu ini. Kamu yakin sebut 80 juta masih dolar ayam? Menurut pengamatanku dalam batu ini. Meskipun ada isi kamu nawar setinggi ini, juga mustahil balik modal. Terima kasih sudah ingatkan Boski, tapi aku percaya Zhou Feng. Semua ada yang lebih dari $80 juta. Mau nawar lebih tinggi? $80 juta sekali.
$80 juta 2 kali, $80 juta 3 kali. Selamat bos, bye. Pertunjukan sesungguhnya baru mulai. Jenis es kualitas tinggi, sepertiga bagian jenis kaca. Selamat bos, bye. Dia masih manusia, pengalaman bisnis batu 20 tahun. Batu ini pasti rugi. Makanya aku bilang, kita cuma bisa main bisnis kecil, miliaran, pengusaha modal kecil. Anak muda ini punya nyali luar biasa. Selamat, Bos Bai. Zhou Feng ini bikin aku kaget. Mustahil, benar-benar nggak mungkin. Kok bisa begini? Dalam batu ini jelas bahannya biasa. Kenapa bisa keluarkan jenis es kualitas tinggi? Zhou Feng, gimana penjelasanmu? Tuan Chen mau penjelasan seperti apa? Wei? Ini benar-benar mustahil, Zhou Feng. Bukankah ayahku sudah bilang padamu batu terakhir harus bikin Beijing kalah, kan? Bos, bukankah kita baru saja setuju dengan Chen Yongsheng bikin skenario di konferensi Giok agar Bos Bai kalah? Kan kamu ke dia sekarang. Apa tidak akan? Segala sesuatu pasti butuh jawaban. Zhou Feng, kamu datang ke aku hari ini cuman untuk ini. Kakak ipar, budi penyelamatanmu ke Zhou Feng takkan lupa. Tapi kematian ayahku juga mohon Kak Ipar kasih penjelasan masuk akal. Baiklah, kalau kamu sudah datang, tak ada lagi yang harus aku sembunyikan. Benar, sejak suami saya meninggal dan tinggalkan saya sama Xiao Cheng, memang saya beli batu itu atas nama grup. Ditambah Mowanji, saya beli 1 batch batu. Salah satunya adalah batu yang dibelah ayahmu. Tapi batu-batu ini waktu dikirim ada masalah. Lebih dari setengah batu itu jadi hilang. Hilang tak berjejak. Termasuk batu yang dibuka ayahmu itu. Jadi Zhou Feng, batu itu awalnya memang saya yang beli. Tapi saya nggak tahu setelah batu itu hilang sudah pindah tangan ke siapa saja. Sampai akhirnya saya lihat lagi batu itu. Sudah dibelah ayahmu di Wacheng. Kakak ipar, transaksi saya sama Chen Yongsheng memang seperti itu. Kakak ipar, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Di pameran batu giok, aku pasti bantu kamu menang. Oke. Kalah. Tuan Muda Chen, kalian ayah dan anak. Sungguh tak henti-hentinya pakai trik. Waduh, Bos Chan. Gimana kamu bisa kayak di Myanmar? Orang lain nggak tahu, tapi kita bertiga tahu banget loh. Trik-trik Myanmar nggak laku lagi di perairan internasional. Bos Chen, di sini memang di tengah laut, tapi pameran batu giok. Ada aturan pameran batu giok. Orangmu sebelum masuk bawa senjata, sesuai aturan, sudah ditahan. Ayah, gimana dong? Beijing langsung untung 7-8 miliar gitu. Ayah. Tunggu aku dulu. Selamat, Bos Bai. Menang besar lagi nih. Selamat ya. Dia datang. Kesempatan bagus begini, bisa kacau juga. Gimana percaya kamu bisa jadi kepala keluarga Chen? Ini salahku.
Tolong beri aku satu kesempatan. Oh, Aku janji, kali ini pasti bisa hancurkan kekuatan Beijing, juga akan buat Zhou Feng bayar harganya. baik. Semoga kali ini kamu bisa kasih aku jawaban yang buatku puas. Ya, Kakak ipar, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Di pameran batu giok, aku pasti bantu kamu menang. Oke. Tapi wanita yang kamu bilang pernah kasih petunjuk selama bertahun-tahun ini, aku memang belum pernah dengar orang seperti itu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa arahkan petunjuk ke keluarga Chen? Arahkan ke kakak ipar. Kalau ketemu dia, pasti ada petunjuk selanjutnya. Bos, kamu yakin jawabannya ada di sini? 5 tahun lalu, dia yang bawa aku ke sini. Juga dia yang kasih petunjuk padaku. Ayo, masuk ke dalam. Bos, apa Anda salah ingat? Tempat ini tidak terlihat pernah dihuni orang. Tidak, ini memang tempatnya. Apa dia kena musibah? Zhou Feng, kau benar-benar datang. Kalian siapa? Apa yang terjadi? Mau tahu? Tanya sendiri di neraka. Mau mati, ya? Lau yang kita lewat jalur lain. Oke. Xu Guohua. Apa yang barusan kau bilang? Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Bukan aku yang bikin kau celaka. Jangan bunuh aku! Aku tidak menyakitimu. Kau kenal Zhou Guohua? Kau Zhou Guohua? Aku Zhou Guohua. Kalau aku tak menyakitimu, lalu siapa yang melakukannya? Dia. Dialah yang menyakitimu. Bukan aku, maaf. Tak ada hubungannya denganku. Tak ada hubungannya denganku. Kamu lihat kan? Dia datang lagi. Anak Myanmar. Itu dia. Bawa anak Myanmar. Rebut batu itu. Dia yang atur batu itu. Jual ke Zhou Guohua. Itu dia. Anak Myanmar. Chen Yongsheng. Sekarang kamu percaya bukan aku yang jahat padamu, kan? Chen Yongsheng bukan cuma mau celakain kamu. Dia juga mau jatuhkan aku. Dia juga mau bunuh aku. Chen Yongsheng. Bos Joe. Nggak nyangka kamu datangnya cepat juga. Kamu tahu aku bakal datang? Tentu saja. Lagi pula anak buahku gagal. Orang berbaju hitam di Haiwan, kau yang atur. Dia di mana? Kamu apakan dia? Maksudmu orang yang sebelumnya kasih kamu petunjuk? Tenang, dia baik-baik saja. Kamu yang tangkap dia. Sini, coba. Kenapa harus begini? Kenapa kau tangkap dia? Kenapa engkau lukai ayahku? Kau pembunuh. Hari ini kau harus bayar nyawa. Mundur. Chen Yongsheng, kenapa kau atur jebakan?
kenapa sakiti ayahku hari ini? Kau harus beri aku jawaban. Di mana Zhou Guohua? Dia cuma pedagang giok biasa. Kenapa aku harus jebak dia? Itu semua karena dia halang jalanku. Zhou Feng, mungkin kau belum tahu, ayahmu Zhou Guohua sebenarnya berasal dari keluarga Bai, salah satu dari 3 keluarga besar di Ruili. Keluarga Bai. 3 keluarga besar di Ruili. Keluarga Bai di Ruidong, keluarga Qi di Ruixi, dan keluarga Chen di Ruibei. 30 tahun lalu, Zhou Guohua muda sudah mulai menonjol. Sering bantu keluarga Bai pilih batu. Karena itu, keluarga Bai jadi nomor 1 dari 3 keluarga besar. Keluarga Bai yang kamu maksud adalah keluarga di balik kakak ipar. Benar, itu Beijing. Kalau tidak, kenapa kamu pikir Beijing mau nolong kamu 5 tahun lalu tanpa alasan? Itu cuma karena Zhou Guohua dan keluarga Bai punya hubungan saja. Karena Tuan Zhou Guohua hebat dalam menilai batu, kenapa akhirnya cuma jadi pedagang giok biasa? Karena Zhou Feng Aku. bagus. Zhou Guohua memang dia jenius dalam menilai batu. Sayang, dia nggak ambisius. Waktu itu kalau bukan dia dan plan keluarga Bai saling suka wilayah giok di Ruili ini, mungkin dia bisa dapat bagian juga. Keluarga Bai, pelayan. Gimana aku jelasin? Dulu waktu kecil orang tua sering bicara soal keluarga Bai. Ternyata mereka dulu dari keluarga Bai. Jarang loh kamu masih ingat soal keluarga Bai. Zhou Feng, dulu kalau bukan karena kamu ayahmu si jenius itu. Udah kerja buat aku, tapi dia malah mundur. Jadi pedagang biasa. Menurutmu, bukankah dia yang ganggu rencanaku? Lalu kamu sakitin dia. Benar juga. Aku memang mau hancurin dia. Baru setelah dia hancur, aku bisa manfaatin kamu untuk jatuhin Beijing dari dalam. Jadi begitu. Begitu rupanya Chen Yongsheng dari awal sampai akhir aku dan ayahku cuma jadi alatmu untuk capai tujuanmu. Karena kalian berdua tak bisa kugunakan. Untuk apa dipertahankan? Oke. Bagus. Chen Yongsheng, aku akui di Myanmar kau bisa atur segalanya sendiri. Tapi jangan lupa, ini Ruili. Soal Ruili, lalu kenapa kau kira di Ruili kalian nggak bakal mati? Selesaikan mereka. Kenapa belum tembak? Kenapa bengong? Senjata ada yang utang-atik. Peluru di senjata habis. Chen Yongsheng, trik lamamu sudah basi. Sekarang giliran aku. Seperti belalang tangkap capung. Tuan Chen, gimana? Terkejut kan? Kaget juga kan? Zhou Feng, berani kau menjebak aku. Aku cuma belajar dan langsung praktik. Zhou Feng, berani kau menjebak aku. Aku cuma baru belajar langsung pakai. Ayah, akhirnya hari ini aku balas dendam untukmu. Zhou Feng, kamu kira bunuh aku langsung bisa balas dendam ke Zhou Guohua? Kamu pikir begitu? Apa maksudmu? Apa maksud kata-katamu barusan? Hal sesederhana ini masih belum paham. Maksudmu ada orang lain di balik semua ini? Cepat bilang siapa itu? Cepat bilang. Ayah,
Ayah, kenapa? Zhou Feng, aku akan bunuh kamu. Kakak ipar, Zhou Feng, kamu nggak apa-apa. Zhou Feng, aku nggak ada apa-apa. baguslah, syukurlah. Kakak ipar antar kamu pulang. Ayo. Ayah, ayah. Zhou Feng, kamu sadar. Kakak ipar aku. Jangan gerak. Aku tahu ini sangat menghantammu, tapi Zhou Feng, percayalah sama aku. Aku pasti bantu kamu cari tahu siapa di balik Chen Yongsheng. Kakak ipar aku. Kamu sudah tidur 2 hari 2 malam. Makan dulu ya. Biar aku sendiri. Kakak ipar, Gimana? Ada petunjuk nggak? belum ada. Percepat ya. Orang di balik Chen Yongsheng, dia bukan cuma musuh Zhou Feng. Bagi kita Mabang juga ancaman. Mengerti. Suami harus bagaimana? Kalau kamu masih di sini, apakah semua ini nggak terjadi? Apakah Chen Yongsheng nggak rebut posisi kepala keluarga? Apakah Zhou Guohuang nggak meninggal? Masuk. Kakak ipar. Zhou Feng. Kelihatan lebih sehat. Gimana? Akhir-akhir ini kamu tinggal sama kakak ipar. Sudah terbiasa belum? Tinggalnya enak kok. Ada perlu apa cari aku? Kamu cari aku ada perlu? Aku mau ke Cui Baozai sebentar. Katsui Baozai? Iya. Aku tahu. Belakangan ini kakak ipar suruh Luo Tuochies selidiki dalang di balik Chen Yongsheng. Foto dari wanita misterius yang dikasih ke aku masih di Cui Baozai. Aku pengen coba cari, lihat bisa nggak dapat petunjuk baru. Cuma itu aja. Jangan khawatir kakak ipar. Kalau saya ketemu pembunuh sebenarnya, pasti aku kasih tahu kakak ipar. Aku nggak akan bertindak sendiri. Lagian, tanpa kakak ipar dan saudara-saudara mabang yang backup, aku, Zhou Feng, nggak tahu udah mati berapa kali. Oke deh. Coba lihat-lihat aja lah. Makasih kakak ipar. Tunggu. Kalau ada petunjuk, ingat kabari aku duluan. Zhou Feng dia, gimana keadaannya? Mentalnya cukup baik. Sudah lama dia nggak ke Cui Baozai. Pulang lihat-lihat juga bagus. Bos, akhirnya Anda datang. Ada apa? Mingzi, kenapa dia di sini? Mingzi, Zhou Feng, akhirnya kamu balik ke Cui Baozai. kamu ini hari ini nunggu aku ya. Ini bisa pindah tempat ngomong. Bisa ke kantor saya.
Apa kamu bilang? Jadi dia benar, orang di belakang Chen Yongsheng. Nggak mungkin banget. Kok bisa dia? Orang yang bunuh ayahku. Kok bisa dia? Zhu Feng, kamu harusnya tahu. Kakak ipar soal ini sangat peduli. Makanya aku dan Luo Tuo disuruh cari masing-masing. Kakak ipar datang untuk cepat bantu kamu cari pembunuh ayahmu. Kedua, dia juga ingin jaga posisi keluarga Chen saat ini. 3 hari lalu, saat aku tahu pelakunya dia, aku juga tak percaya. Aku bahkan tak berani kembali ke Julong Suan. Aku tak berani hadapi kamu. Apalagi hadapi kakak ipar. Kamu tahu nggak? Lalu sekarang? Kenapa sekarang baru bilang ke aku? Karena aku tahu, meski aku diam, Luo Tuo pasti bakal tahu juga. Zhou Feng, kakak ipar pernah tolong kita. Aku nggak mau kamu sama aku, atau bahkan sama seluruh mabang jadi musuh. Musuh? Iya. Aku memang sudah temukan musuhku. Tapi dendam ini gimana aku harus balas? Hahaha. Dendam ini gimana aku bisa balas? Zhou Feng, tenanglah. Dendam ini harus kubalas. Aku paham perasaanmu, nggak apa-apa. Kita ini saudara. Apapun keputusanmu, kali ini aku nggak akan cegah. Zhou Feng, bagaimanapun juga, kamu nggak pernah salah. Lihat ini. Kakak ipar, Zhou Feng, kamu datang. Duduklah. Lihat. Zhou Feng, sudah lihat? Dokumen baru dari Asosiasi Giok Lelang Nasional akan digelar di rilis minggu lagi. lelang terbuka. Benar, meski kali ini banyak ahli hebat. Tapi menurut info saya, di acara kali ini akan ada Imperial Jade hadir. Jade Imperial. Aku sudah mencari info sejak insiden Chen Yongsheng di perairan Inten di Jing Yedong. Really, 3 grup dagang besar yang akan ubah kebiasaan mereka tiap tahun. Tidak ikut rapat kali ini. Tanpa mereka 3 pesaing besar, Emerald Kaiser kali ini pasti ku dapatkan. Kakak ipar. Bahan Emerald Kaiser sangat langka, susah cari satu warna murni. Nilainya itu tak perlu dijelaskan lagi. Sekarang di pasar benar-benar langka sekali. Kamu yakin 3 asosiasi dagang itu benar nggak ikut? Masih nggak percaya sama mamaku? Tentu aku percaya kakak ipar. Cuman, kalau mereka nggak ikut, tetap agak aneh. Terserah kalau nggak percaya. Zhou Feng, soal ini informasinya memang benar. Kalau kamu mau bantu aku. Dari ribuan batu ini, pilih yang paling hoki. Kakak ipar janji, kamu pasti akan dapat hasil tak terduga. Aku, Kamu tentu saja kakak ipar. Aku pebisnis meminta bantuanmu pilih batu, bukan cuma buatmu, juga buat diriku. Karena kali ini acara akan membawa Rulin naik level. Ini juga peluang besar untuk keluarga Chen, termasuk Julong Suan dan semua grup milikku. Aku sudah pertaruhkan semuanya. Kalau gagal kali ini, aku akan kehilangan segalanya. oke, kakak ipar. Kalau sudah begitu, apalagi alasan untuk menolak? Tenang saja, kakak ipar. Seminggu lagi kamu dapat yang kamu mau. Baik, seminggu lagi kita ketemu di lelang. Serius, bos. Mewah banget. Ini nggak kalah dengan kapal pesiar lautan bebas
bos. Kali ini kita bakal kaya. Lihat, kamu semangat banget, kayak langsung kamu yang kaya. Sudah ingat ya, kali ini kita di sini dibantu kakak ipar pilih batu. Yang kaya itu kakak ipar. Kita semua keluarga bos baik kaya. Sama aja kamu juga kaya. Bos Lee, Bos Chin, permisi sebentar. Ayo, Bayu. Zhou Feng, kenapa lihat aku terus? Kakak ipar bajunya begini, nggak bagus. Bagus. Kakak pakai apa pun tetap bagus. Terus kenapa kamu liatin aku gitu? Di pikiranku, kakak ipar selalu tipe wanita kuat. Ini beda sama biasanya, bedanya jauh. Orang itu berbeda-beda. Acara mau mulai, kita ke sana dulu. Halo semua, acara lelang tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun lalu, saya yakin kalian sudah lihat nomor bahan mentah kita. Sekarang mulai angkat papan. Sepertinya pemenang utama hari ini adalah tak ada bos yang bisa menebak. Nomor 1, saya Beijing dari keluarga Chen Taruhan. Bos Bay nomor 1 pun kamu berani bertaruh? Kamu nggak takut bangkrut total? Kamu tahu apa orang di sampingnya? Itu Zhou Feng yang bantu Beijing untung 8B di perairan In. 800 juta. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Katanya nomor 1 nggak pernah menang. Kenapa aku nggak bisa? Coba cara Bos Bay Berani ambil langkah beda. Bos baik, kamu yakin nomor 1? Kamu yakin nomor 1? Semua sekarang tinggal kita satu keluarga terakhir. Langsung buka saja. Jade Imperial, ya. Jade Imperial, kayak raya. Jade Imperial, benar-benar nomor 1. Aduh, bos baik. Keberuntunganmu hebat sekali. Sepertinya nanti di dunia batu giok, kalau ada Zhou Feng kita mungkin tidak akan bisa dapat barang bagus lagi. Selamat Bos Bay, raih hadiah utama batu ini milik Anda. Tunggu dulu. Ternyata benar dia. Sekarang kamu bilang batu ini milik Bos Bay. Bukankah ini terlalu cepat? Siapa itu? Kok belum pernah lihat? Kayaknya pernah lihat di Julong Suan. Tapi rasanya beda. Xiao Cheng, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, takutnya keluarga Chen ini akan selamanya jatuh ke tanganmu dan tak bisa aku ambil kembali. Ternyata dia putri Bos Bay. Oh, pantas aku merasa familiar. Ternyata dia pakaian ini memang beda banget dari biasanya. Kelihatannya ibu dan anak ini. Kayaknya nggak akur. Iya. Xiao Cheng, jadi maksudmu kamu datang ke sini buat rebut batu ini denganku? Sudah bertahun-tahun. Aku sudah lama pura-pura jadi anak penurut. Kelihatan meyakinkan nggak? Benar. Hari ini aku ke sini. Memang mau rebut batu ini? Nona Baicheng, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu tahu. Zhou Feng, kalau begitu, kita sudah kenal lama juga ya. Aku akui, kamu jago lihat batu. Tapi aku Baicheng juga nggak kalah.
Ah, Maaf, batu yang aku pilih juga bagus. Xiaocheng, kamu benar-benar mau begini. Kenapa aku nggak lakukan itu? Maaf, Bu. Ini bahan yang kupilih. Juga satu. Xiaocheng, kamu sungguh mau begini? Kenapa aku nggak lakukan itu? Keluarga Chen di tanganmu. Sudah bertahun-tahun. Aku yakin kamu paling tahu Beijing. Kali ini aku nggak akan biarkan kamu berhasil rebut Imperial Jade lagi. Aku juga nggak akan biarkan kamu jadi halangan yang tak bisa aku lewati selamanya. Baicheng, kakak ipar itu ibu kandungmu. Kamu nggak mau siapkan jalan keluar? Untuk apa aku siapkan jalan keluar? Selama ini seluruh kekuasaan dan uangku sudah aku taruhkan semua. Aku bertaruh segalanya. Tujuan hanya ingin dari tangannya ambil lagi semua milik keluarga Chen, Beijing. Kamu tahu nggak sistem keuangan grupmu sudah diretas orang suruhanku? Aku tahu. Demi batu ini, kamu habiskan banyak modal. Kalau masih mau saingi aku, sekarang modalmu sudah habis. Kamu bilang apa? Kali ini biarin kamu pilih batu buat aku. Juga bukan cuma buat bantu kamu, tapi juga buat diriku sendiri. Karena kali ini termasuk Julong Xuan dan semua grup atas namaku, aku pertaruhkan semua. Kalau gagal, aku nggak punya apa-apa. Oke, kakak ipar, kalau semuanya udah dibilang begini, apa alasanku nolak? Tenang, kakak ipar, seminggu lagi kamu bakal dapet yang kamu mau. Oke. Hahaha. Beijing, kamu nggak nyangka kan? Demi batu ini, kamu korbankan semuanya. Sedangkan aku, untuk hari ini, nunggu 6 tahun. Batu ini, aku keluarin $1 miliar. Beijing, dana cair yang kamu pegang sekarang bisa dikeluarkan dengan harga lebih tinggi dari $1 miliar. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu harus kembalikan milik keluarga Chen saya, Chen Zheng. Kenapa masih bengong? Cepat umumkan hasilnya. Siapa pemilik asli batu ini? Pemilik batu ini adalah Beijing, bos baik. Apa? Beijing jelas cuma tawar $800 juta. Saya tawar 200 juta lebih tinggi dari dia. Kenapa batu ini bisa jatuh ke tangan dia? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini jelas mustahil. Saya yakin banget batu nomor 1 pasti keluar. Hijau imperial. Kenapa jadi nomor 11? Nggak mungkin. Saya nggak pernah salah. Demi batu ini, saya sudah habiskan semua. Kenapa akhirnya? Jadi begini. Karena batu itu sempat lewat tangan saya. Apa? Ternyata kalian kerja sama untuk menjebak aku. Kamu yang mulai menjebak kami dulu, Baicheng. Sejak 6 tahun lalu, kakak ipar ambil alih jabatan ketua keluarga Chen. Kamu selalu dendam untuk hancurkan kekuatan kakak ipar. Agar bisa rebut kembali ketua keluarga Chen, kamu rela kerja sama dengan pengkhianat keluarga Chen, Chen Yongsheng, dari dalam dan luar. Bukan cuma curi batu yang dibeli kakak ipar, tapi juga ngerjain sesuatu di batu itu dan jual ke ayahku. Semua itu kamu lakukan. Bukan cuma karena ayahku pernah dari keluarga baik. Kamu bunuh ayahku dan tuduh cap anggrek ke kakak ipar. Itu semua buat manfaatin dendamku untuk balas dendam ke kakak ipar. Sayangnya, semua rencanamu gagal total. Dari mana kamu tahu? Kamu bilang apa?
Dia benar-benar Chen Yongsheng, orang di belakangnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kok bisa dia? Orang yang membunuh ayahku. Kok bisa dia? Zhou Feng, kamu yakin yang barusan kamu bilang itu benar-benar? Kakak ipar, aku tahu apa yang ku bilang. Kamu pasti sulit terima, tapi Baicheng adalah orang di balik Chen Yongsheng. Kakak ipar, kali ini aku mengecewakanmu Zhou Feng. Dendam ayahku ini pasti ku balas. Tunggu. Zhou Feng, kakak ipar bukan orang yang melindungi keluarga buta-buta. Kalau Baicheng memang lakukan semua itu, kakak ipar pasti akan berikan keadilan untukmu. Kakak ipar, Aku akan mulai siapkan satu lelang nasional. Nanti kita pergi bareng ya. oke. Ya, jadi kalian sudah tahu kebenarannya. Ya, jadi kamu sengaja jebak aku. Jarang-jarang aku merancang perangkap sempurna begini. Hari ini seharusnya sempurna tuntas. Kenapa kamu harus ganggu rencanaku? Baicheng, sampai sekarang kamu masih tak menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Beijing, posisi ketua keluarga Chen itu milik ayahku. Mabang juga milik ayahku. Kenapa setelah ayahku meninggal, semuanya jadi milikmu? Aku bermarga Chen. Semuanya milik ayahku, harusnya jadi milikku Chen Cheng. Kamu orang luar. Kenapa bisa duduk jadi tuan rumah keluarga Chen? Semua ini milik keluarga Chen. Semuanya milik ayahku. Tidak. Semuanya milikku. Jabatan kepala keluarga Chen dan Mabang. Semuanya milikku. Ini milikku. Hahaha, milikku. Luo Tua Ming bawa dia pergi. Milikku. Serahkan ke polisi. Hahaha. Serius mau pergi? Masih 2 jam lagi kereta akan berangkat. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan Cui Baojai? Sudah diserahkan ke Pak Yang. Sekarang dia bosnya kakak ipar. Pak Yang itu orang kasar. Dia nggak bisa kelola. Kalau kamu ada waktu, ajarin dia, ya. Kamu nih, kalau segitu peduli sama saudara, kenapa masih mau keluar dari dunia ini? Nggak ada pilihan. Ini keinginan terakhir ayahku. Kakak ipar, ayahku pernah bilang, bertaruh batu giok. Sejak dulu bukan bisnis yang cuma andalkan teknik. Karena 9 dari 10 judi pasti ada tipu. Benar juga. 9 dari 10, judi, tipu.